Mas Anies ini malah dipakai sebagai bargain ya untuk mendapat ujung-ujungnya kursi di kabinet gitu kan. Masalahnya mungkin banyak yang kemudian ya udah ngapain di Jakarta kita coblos semua aja. Iya, jadi ada yang golongan putih. Ya? Iya, makanya kan sempat ada pemikiran bahwa udahlah ya untuk yang di daerah tingkat 2 kabupaten wali kota ini udah seperti zaman Orde Baru lagi aja, pilih aja, lebih praktis gitu. Ke warung beli es kelapa. Cakep. Di jalan ketemu teman lama. Cakep. Gagal pilkada Anies tak apa. Isu partai baru ramai di lini masa. Oke, selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono dan saya Hannibal Wijayanta. Oke, hari ini kita akan mungkin terakhir kali ya membahas mengenai isu Anies dan pilkada ini. Jadi hari ini hari Senin ya, hari tanggal 2 September dan kemarin weekend banyak sekali ya mengenai seru lah Anies ya. Ada wawancara khusus Anies, kemudian Tempo juga mengeluarkan edisi khusus mengenai Anies. Tapi kita punya perspektif sendiri nih Mas Hannibal dari info-info insight yang Mas Hannibal sebagai wartawan senior sudah mencari-cari, mengorek-ngorek. Kira-kira apa yang berbeda dengan perspektif dari media-media kemarin ini Mas? Spill dong ke kita. Kalau dari ya paling tidak 2 minggu terakhir lah dari perkembangan pilkada DKI ini kan kita lihat bahwa sebenarnya semua partai ini memakai Mas Anies sebagai alat bergain. Oh iya. Jadi walaupun katakanlah bekas pendukung di pemilu presiden kemarin, 2024. Apakah itu Nasdem atau PKB atau juga PKS, ternyata dalam situasi terakhir ini kita melihat bahwa justru partai-partai ini memakai Mas Anies sebagai alat untuk bergain. Jadi salah satu ini ya kan gejalanya itu kan misalnya ketika ditawari pertama kali menjadi calon gubernur kan oleh Nasdem, kemudian disusul oleh PKS dan terakhir kemudian dari PKB. Itu kan kelihatan sekali bahwa di awal sangat serius tampaknya, tapi kemudian hanya dalam waktu ya nggak sampai seminggu kan tiba-tiba berubah. Dari bahkan yang berubah terakhir itu sebenarnya Nasdem. Justru partai-partai yang PKS dan PKB kan lebih duluan, PKB terutama kan ngomong bahwa kita ditekan, kita susah, atau juga PKS karena merasa suara kurang, ya mau gimana, nggak bisa ngusung Mas Anies. Apalagi gitu. PKS seperti pemirsa ketahui, mereka sudah 10 tahun ya menjadi oposisi gitu. Katanya capek gitu Mas, katanya capek. Kalau kata sumber saya lah itu. Ini para senior di PKS itu rupanya sebenarnya sudah sejak pemilu kemarin sebenarnya sudah merasa aduh capek banget kalau harus jadi oposisi lagi. Tapi kan posisi waktu itu udah nggak enak kan, karena mau mendukung Mas Bowo waktu itu kan di situ udah ada Gelora kan, jadi gak enak body lah gitu. Jadi apalagi konstituen mereka sangat mendukung Anies pada waktu itu ya. Dorongan itu. Nah, cuma dalam pemilu kada di Gubernur DKI ini tampaknya dorongan itu artinya niat dari kalangan elit ini bersambut dengan tawaran gitu kan. Jadi mereka mungkin bisa dikatakan PKS jeli melihat peluang. Bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat tidak ingin Anies masuk. Pertama mungkin kalau dari sisi gayanya Pak Prabowo itu kan pengen agar semua bergabung dengan dia. Kalau nggak mau gabung ya udah Anda di luar diem gitu kan. Nah itu kemudian tampaknya ditangkap oleh para elit di PKS dan juga PKB dan Nasdem. Wah ini kesempatan yang bagus untuk blessing in disguise lah. Dia bisa
kembali atau bisa mendukung rezim dan mendapatkan keuntungan yang lumayan lah. Kan ada tawaran menteri, bahkan ada 3 atau 2, kemudian juga logistik pemilu gitu kan ya, lumayan lah itu, sangat lumayan sekali. Walaupun mungkin juga ya ada faktor mungkin Pak Jokowi juga ya yang memberikan tekanan gitu ya. Kalau itu tekanan itu yang tampak jelas pada ketika PDIP akan merangkul Mas Anies sebagai calon gubernur. Nah itu sebenarnya kelihatan sekali bahwa faktor Pak Jokowi itu terhadap PDIP kelihatan. Gitu. Nah mungkin kita bisa beda-beda satu. Kira-kira kalau tadi PKS kan sudah disebut ya. PKS pasti karena tidak berkuasa selama 10 tahun terakhir pasti tidak ada bahan yang masalah hukum dong. Karena kan tidak berkuasa mereka pasti tidak ini ya. Ada di oposisi. Jadi gula-gula apa sih yang membuat PKS pada akhirnya takluk gitu ya? Gula-gula kekuasaan apa? Iya, kalau yang saya dengar kan ya memang tawaran untuk kabinet, masuk kabinet dan juga logistik pemilu kada kalau disebutkan salah satu ulama yang menemui pimpinan PKS kan ada katanya ada 20 pilkada lain yang berkaitan dengan ini. Artinya kalau ini batal ya di 20 tempat yang lain bisa berantakan gitu kan. Iya. Nah, itu yang tampaknya ya cukup sulit untuk ditolak gitu. Nah, walaupun kita juga akan jadi berpikir sebenarnya model-model yang kayak gini menjadikan seorang tokoh yang tadinya didukung kemudian justru dijadikan bahan bergen sebenarnya apa ini kalau dalam pemahaman politik ini Mas yang seperti ini? Ya, itu tadi bahwa pada akhirnya kalau menurut saya ya elit politik lebih mementingkan dalam mendapat kekuasaan di pemerintah pusat dengan mengorbankan pilkada daerah kalau menurut saya yang saya baca Jadi ya figur sepopuler Anies ya bukannya secara serius didorong, secara serius coba dirangkul dukungan, apalagi sebenarnya ada momentum baru dengan adanya putusan MK dan mereka sebenarnya bisa cuman berdua. Bahkan sendiri juga bisa kan? Sendiri juga bisa. Gitu ya. Tapi mereka tidak manfaatkan itu. Gitu. Jadi mereka lebih prefer untuk jaminan berada di pemerintahan selama 5 tahun. Kalau saya baca artinya kan berarti aspirasi masyarakat yang kalau kita lihat ya dari elektabilitas Mas Anies di Jakarta kan sangat besar. Berarti partai ini tidak menganggap elektabilitas atau aspirasi masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting. Iya, justru itu. Jadi sayangnya dan ini terbuka ya dari berbagai macam manuver politik yang dilakukan oleh partai politik. Apalagi tadi Mas Hannibal sudah men-spill ya bahwa ternyata Mas Anies ini malah dipakai sebagai bargain ya untuk mendapat ujung-ujungnya kursi di kabinet gitu kan. Masalahnya mungkin berapa gitu kan, berapa mungkin 2 atau 3 gitu kan, dan mungkin supaya tidak diganggu lagi dalam hal masalah hukum misalnya. Nah ini yang sangat disayangkan gitu. Nah saya nggak tahu kalau misalnya kasus Nasdem tuh gimana tuh ceritanya kalau inside infonya pada akhirnya Nasdem bisa slip gitu. Konon sampai ada petugas dari KPK nongkrongin sebuah pulau. Oh gitu. Iya, namanya nongkrongin sebuah pulau dan Surya Paloh kali. Pulaunya yang sekarang diramein lah itu waktu kemarin ada tokoh Nasdem kan yang sempat sedang diperiksa di KPK dan kemudian menyebut nama pulau dan itu kemudian disebutkan juga beberapa tokoh partai itu Nasdem itu yang konon berkaitan dengan itu. Nah, itulah yang konon membuat Nasdem akhirnya mau nggak mau harus bergabung. Dan saya lihat juga setidaknya di publik kan Pak Prabowo bertemu Surya Paloh, kemudian Pak Jokowi bertemu Surya Paloh, jadi kan ada kayak semacam tekanan gitu. Betul. Walaupun kalau yang kita lihat di permukaan kan kayak semua kayak saling memuji gitu kan.
yang masyarakat atau warga kita perlu mengetahui bahwa kadang-kadang apa yang ada di permukaan yang kita lihat, yang di tempat umum itu kelihatan seperti saling memuji, saling saling mengangkat lah istilahnya itu. Tapi ternyata di balik itu tidak sesederhana itu, bahkan justru di belakang bisa ada tekanan, ada desakan dan sebagainya. Iya, apalagi timing pada saat reshuffle kabinet kan Ibu Siti Nurbaya kan sempat digoncangkan akan diganti kan. Betul. Terus akhirnya begitu Pak Surya Paloh secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak akan mendukung Anies, reshuffle, aman. Bu Siti Nurbaya aman. Padahal gitu ya. konon Bu Siti itu kan persoalannya cukup krusial karena menolak pemakaian dana reboisasi gitu kan. Beliau menolak dan ini sebuah langkah yang luar biasa ya. Seorang menteri menolak perintah gitu kan. Ya. Oke. Nah, kalau PKB gimana nih? Ada hubungannya dengan muktamar nggak? Iya, jelas itu. Kalau PKB kita tahu bahwa menjelang muktamar kemarin di Denpasar itu kan juga sempat rame kan, dengan PBNU justru kan. Satu mempersoalkan mengapa kok PKB ini nggak nurut lah istilahnya gitu. Bahkan dalam kasus pansus haji itu kan kelihatan banget bahwa PKB Muhaimin ini sangat vokal menghantam Menteri Agama yang merupakan gitu. adik dari Ketua PBNU. Bahkan kemudian sampai ketika di Denpasar itu sempat kan ada massa yang dikerahkan, pakai kaosnya ini kaos PKB, tapi semua orang tahulah siapa mereka. Nah, hebatnya si Caimin itu kan lobbynya ke pemerintahan di Bali dan para raja dan sebagainya, Calang dan sebagainya berhasil kan membuat para pendukung masa itu kemudian sempat ada demo tapi tidak terlalu berdampak. Nah, kemudian juga ini juga pilihan di Denpasar itu juga cukup strategis. Kalau misalnya di Jakarta bisa rame beneran. Tapi dengan itu kan juga Caimin itu perlu pengamanan lah istilahnya. Perlu pengamanan sehingga harus ketemu dengan Mas Prabowo. Bergen juga kan, siap mendukung dan juga sampaikan Mas Prabowo, kita terima kembali tapi jangan pergi lagi ya, jangan lagi. Implisit ya. Implisit itu bahkan. Dan juga yang saya dengar ya sudah dapat terima surat pengesahannya, surat dari. Tapi kan maksudnya selama momen muktamar itu kan memang sepertinya ada usaha untuk pemerintah menciptakan ketidakpastian ya dalam pengurusan baru Muhaimin Iskandar, walaupun Muhaimin Iskandar secara konstituen kan sangat kuat ya di dalam itu. Kemudian dia dengan cerdik menarik Profesor Profesor Ma'ruf Amin kan? Wakil Presiden sebagai Dewan Syuro. Saya rasa itu taktik yang jitu ya. Setelah sebelumnya kan Gus Yahya itu sempat ke istana juga kan, ketemu presiden untuk itu juga menurut kami untuk termasuk membahas tentang muktamar PKB itu. Tapi kayaknya ada satu senjata pemerintah yang masih dipegang, yaitu soal pengesahan pengurus oleh Menkumham kan, makanya ditahan-tahan sehingga akhirnya begitu pendaftaran akhir, begitu udah resmi PKB mendukung Ridwan Kamil gitu kan, aman, baru aman. Itu dinamikanya terhadap 3 partai yang tadinya mendukung Anies Baswedan, sehingga akhirnya berbelok tuh ya. Ternyata di belakang layar dinamikanya sangat-sangat keras ya. Dan pada akhirnya ya harus diakui bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat DKI. Jadi kalau menurut saya ini pemilu pilkada nanti akan anti klimaks nih. Karena yang seperti kita ketahui kan bagaimanapun ada 2 figur nih, yaitu Anies Baswedan, Gubernur 2017-2022 yang
saat menyelesaikan pemerintahannya kan masih populer ya di DKI betul. Jakarta, sehingga dia dalam berbagai macam survei nomor 1. Ya. Kemudian yang 2 yang menarik yaitu Ahok. Nih, kenapa Ahok dikorbankan nih, padahal dia nomor 2 popularitas paling tinggi, dan kita tahu dalam isu-isu tata kota dan segala macam Ahok sangat artikulatif. Nah, Mas Hannibal kira-kira PDIP gimana nih? Itu yang juga saya dengar bahwa ketika pertama dimunculkan atau mulai muncul nama Mas Anies untuk didukung oleh PDIP, itu kan yang saya pernah ceritakan waktu itu sudah sempat datang ke DPP PDIP setelah sehari sebelumnya di DPD PDIP. Nah, di situ sampai di lantai 3 ya ketemu dengan Rano Karno, Mas Rano Karno. Dan tadinya yang disiapkan untuk ketemu dengan Ibu Mega ternyata nggak jadi. Nah, rupanya itu ada pesan-pesan lah gitu yang disampaikan lewat Mas Guntur kepada Mbak Mega bahwa kalau seandainya Anies maju maka sekian banyak orang yang ini tidak akan maju. Nah, tapi juga ada ya beberapa pihak yang kayak misalnya Ahok sendiri kalau seandainya Anies maju ya dia mundur dari itu PDIP Tempo mengungkap itu. Nah, tapi juga ketika nama itu kemudian muncul dari istana kan ada pesan lah gitu bahwa Anies enggak, Ahok pun enggak gitu kan. Nah, itu yang kemudian ketika nama Mas Pramono Anung yang diajukan ya udah yang Pak. Jadi mungkin Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak itu gitu iya, kan. Ya. Jadi mungkin ya Ibu Mega nggak pernah serius ya mempertimbangkan Mas Anies untuk dimajukan, karena kan seperti yang kita ketahui dan dari Mas Anies sendiri bilang kan dia tidak pernah ketemu sama Ibu Mega kan. Betul. Nah, itu kan berarti memang ada dorongan dari DPD, PDI Perjuangan. DPD, ada juga orang dari DPP. Orang politisi PDI Perjuangan yang sangat sakit hati terhadap Pak Jokowi gitu ya. Tapi mungkin Bu Mega nggak pernah ada serius ya, karena ya Bu Mega merasa secara ideologi mungkin tidak cocok gitu dengan Mas Anies. Seperti yang gitu pidatonya Bu Mega waktu itu kan, kok saya disuruh-suruh milih, emang kemarin kemana aja? Nah, itu kan. Dan mungkin malah Ibu Mega memanfaatkan momentum ini untuk bargain juga mungkin Pak Hannibal ya, mungkin terkait dengan MD3 bisa nggak? Ya, konon salah satu yang ramai dibicarakan bahwa beberapa tekanan yang diarahkan ke PDIP adalah persoalan-persoalan hukum yang mencakup atau melibatkan beberapa kader PDIP. Ya, Mas Hasto, yang itu kan soal harus masiku lah yang itu. Yang itu juga berkaitan dengan ada orang lain yang sebenarnya dituju kan. Terus kemudian soal kasus BTS yang melibatkan Mas Happy Hapsoro, suaminya Mbak Puan, itu konon juga menjadi bahan tekanan. Nah, terus kemudian satu lagi yang ini adalah soal Undang-Undang MD3 yang mengatur susunan pimpinan di DPR MPR. Nah, itu konon menjadi titik tekan karena PDIP tetap berharap karena sebagai pemenang pemilu di DPR harus menjadi pimpinan DPR, jadi ketua DPR. Nah, ini yang karena ada ancaman kalau seandainya mendukung Anies kemudian terjadi perombakan dari Undang-Undang MD3 ini bisa tidak dapat kursi pimpinan. Mungkin pemirsa bisa dikatakan manuver elit dari pimpinan PDIP dalam hal MD3 ini adalah untuk menyelamatkan Puan, yaitu supaya Puan tetap bisa menjadi ketua DPR dan meneguhkan posisi PDIP sebagai partai oposisi dan tapi tetap mempunyai pengaruh di parlemen kan. Itu walaupun kita tahu tidak mungkinlah Ibu Mega ingin PDIP masuk ke kabinet, setidaknya untuk
Iya. Yang sekarang ya, Oktober nanti ya. Iya, kita masih belum tahu juga, Mas. Ya. Karena kan konon juga sudah ada ya kontak antara Mas Bowo dengan Ibu Mega baik ya, langsung maupun lewat kontak ya, atau lewat yang katanya lewat Oli Dondo Kambe gitu. Oke. Jadi kita masih belum tahu nih. Tetap ini ya, tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Kalau yang dari narasumber yang saya dapat bahwa ada petugas khusus yang selalu memberikan pesan dari Ibu Mega ke Pak Prabowo gitu. Tapi dari Tempo kan dapat bahwa kan ada kontak antara Mas Bowo dengan Oli Dondo Kambe dan disampaikan ke Bu Mega. Iya. Itu. Dan mungkin ya dengan Kepala BIN Budi Gunawan masih di sisi Pak Jokowi, itu bisa jadi tetap bertahan ya Mas Hannibal atau bagaimana? Siapa? Pak BG. Ya, Pak BG. Kayaknya sih bakal diganti sih kan. Bakal diganti saya dengar, ya. Okay. Oleh tentunya orang kepercayaan Mas Bowo kan. Walaupun ada hubungan yang cukup dekat antara Prabowo dengan Budi Gunawan, karena yang mempertemukan Prabowo dengan Jokowi ketika di Sate Senayan itu kan 2019 ya. Yang lalu gitu kan ada pertemuan itu. Nah, tapi tampaknya sih kemungkinan besar akan diganti. Yang di Kepala BIN. Iya. Jadi ya pemirsa, memang dari info yang didapat dari Mas Hannibal nih, inside info, dan sudah dibeberkan oleh Tempo dan wawancara oleh Mas Anies sendiri gitu ya di Mata Najwa. Ya ternyata memang sepertinya elit politik ini dalam hal pilkada DKI ini tidak memperhatikan aspirasi masyarakat DKI. Karena mereka lebih mengutamakan stabilitas politik kan. Dan kita bisa akan kalau kita lihat di lini masa di X, di Twitter ya, atau di Facebook, atau di media-media sosial yang ada itu kan banyak yang kemudian ya udah ngapain di Jakarta kita coblos semua aja. Iya, jadi ada yang golongan putih. Ya? Iya, ada polling itu Pramono Anung, terus kemudian RK, terus satu lagi tiang listrik, banyak tiang listrik ya itu mungkin cuma guyon aja, tapi kan cukup banyak juga, ada berapa ratus, hampir 1.000 orang yang memilih itu. Gitu. Iya, maksudnya dengan pemilihan PDIP figur Pramono Anung ya, walaupun kita tahu bahwa beliau politisi senior, jam terbangnya panjang, tapi ya kita tahu beliau untuk pilkada DKI ini tidak kompetitif gitu. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi apa bisa dikatakan ini kuda troyanya Pak Jokowi? Apa ya kalau pilkada DKI? Kalau kuda Troya itu kan dimanfaatkan terus masuk ke dalam ya. Kalau ini kan sebenarnya enggak, itu kan ditolak, tapi ya dimanfaatkan juga sih. Gitu. Ya untuk melemahkan oposisi dalam hal PDIP ya untuk menyalonkan calonnya. Gitu. Jadi memang PDIP sepertinya tidak serius melepas pilkada DKI untuk kepentingan supaya posisi di parlemennya kuat sepertinya gitu ya Mas Hannibal ya. Ya, terus terjadi drama mau dicalonkan ke Jawa Barat itu juga lucu juga gitu kan. Sempat rame kan, sempat rame, dan itu juga mendadak yang saya dengarkan. Mas Anies masih di Brawijaya, ya sempat ngobrol sama beberapa orang gitu kan. Ya kemudian memutuskan ya ngapain di Jawa Barat, suaranya aspirasi masyarakatnya juga jelas gitu ya. Pertama karena di urutan keempat perolehan suara, kemudian aspirasi masyarakat nggak seperti di Jakarta kemarin kan, orang-orang Betawi datang ke PDIP minta agar mendukung Mas Anies, dan di Jawa Barat nggak ada dan sangat mendadak gitu kan. Sehingga keputusan akhir malam itu juga saya dapatkan ceritanya ya enggak gitu. Walaupun katanya ada timnya Mas Anies sudah ke Bandung, udah nyiapkan tiket dan sebagainya, tapi ya akhirnya memutuskan tidak. Ya, jadi walaupun ada pernyataan dari Pak Hasto ya dan Ono, Pak DPRD Jakarta Barat yang menuduh Mulyono dan gengnya mengacau, tapi sepertinya memang Mas Anies tidak mau ya. Iya, itu tidak berniat ya, karena emang dianggap tidak visible ya.
Oke, jadi gimana nasib Mas Anies nih dengan, kan dia secara implisit bilang ya dia bisa membentuk ormas baru, partai baru. Menurut Mas Hannibal memungkinkan nggak sih melihat partai-partai baru sekarang yang ada gitu ya? Ada misalnya Partai Gelora, Partai Umat, itu kan walaupun mereka partai baru, ada figur Amin Rais, ada figur Fahri Hamzah, ternyata ya di bawah 5%. Iya. Itu gimana ya? Ya itu memang tantangan, bikin partai itu tidak mudah dan juga ya perlu modal besar, terus perlu orang yang memang ini apa namanya ahli dalam mengelola organisasi gitu. Saya kan kalau Mas Anies sendiri yang kemudian terjun ke situ ya akan kecapean sendiri gitu. Nah kalau ya pernah kita ngobrol-ngobrol itu kan mungkin lebih visible kalau seandainya seperti zaman Pak SBY dulu ada orang yang menyiapkan Partai Demokrat. Nah setelah itu baru deklarasi mendukung Pak SBY. Gitu. Nah itu mungkin lebih visible. Tapi ya kita masih nggak tahu juga. Kemarin kan begitu Mas Anies bilang gitu, terus ada yang memanfaatkan, ada yang tiba-tiba udah di grup WA, ada mencantumkan Google Form, udah mau sudah grup-grup WA di seluruh daerah. Kita justru agak curiga juga ini siapa yang main gitu. Manfaat kesempatan dalam kesempitan ya. Ya saya rasa pemirsa kalau kita lihat, kalaupun Mas Anies ingin membangun partai, berarti kan partai ini lebih mengandalkan figur daripada misalnya ideologi gitu seperti ideologi nasionalis atau Islam gitu kan. Nah, partai yang mengandalkan figur ini kita bisa lihat pada dua figur besar nih, Pak SBY dan Pak Prabowo. Tapi kan kita tahu bahwa Pak SBY dan Pak Prabowo ini sudah mempunyai jaringan yang sangat kuat, terutama pada pemodal gitu kan. Pemodal yang akan membiayai biaya operasional partai itu kan tidak kecil ya. Apalagi Pak Prabowo kan dibantu dengan adiknya Hashim Joyo Hadisono, pengusaha besar dan punya jaringan internasional dengan para pengusaha besar gitu. Jadi tantangannya sangat besar gitu. Walaupun sebenarnya yang menarik dari wawancara Mas Anies di Nacua kan dia secara implisit berkata sebenarnya dia sudah menawarkan diri masuk partai politik. Cuman pada waktu itu mungkin karena lebih visible menjadi tokoh netral, dia akhirnya tidak diterima gitu. Dan dia pernah menawarkan diri secara implisit sepertinya ke Partai Nasdem tuh Mas. Jadi ya saya juga heran ya kenapa, mungkin kalau menurut saya dari segi kedekatan memang Mas Anies cocoknya masuk Partai Nasdem. Iya, karena Mas Anies kan dulu yang termasuk yang mendirikan Ormas Nasdem dulu. Jadi ya lebih lama lah hubungannya. Dan selama ini kan Mas Anies juga mungkin lebih nyaman berada di lingkungan yang kalau PKS kan dianggap terlalu Islam gitu lah, terlalu kanan gitu. Nah, mungkin lebih nyaman ada di Nasdem. Iya. Cuman kembali lagi kalau kita secara pilkada secara keseluruhan ya Mas ya, kita tahu bahwa sebenarnya kan putusan MK itu diharapkan memberikan peluang partai-partai menengah, partai-partai kecil untuk menyalonkan sendiri ya. Tapi pada akhirnya kita lihat tetap masih banyak kotak kosong di daerah-daerah ya, misalnya terutama untuk kabupaten dan wali kota. Misalnya wali kota Surabaya, kemudian juga Pasuruan, Gresik gitu ya. Ini kan kabupaten-kabupaten yang tidak kecil dan kota yang tidak kecil, ternyata masih banyak kotak kosong dan ya itu menurut Mas gimana itu? Iya, kalau yang saya dengarkan mengapa kotak kosong ini tetap ada? Sebenarnya udah sejak lama itu udah dikhawatirkan. Pertama kan karena faktor itu tadi mahar politik yang kursnya makin lama makin tinggi gitu. Jadi kalau pengen mendapatkan dukungan dari partai A, B, C, D ya dia si calon ini harus menyiapkan dana logistik untuk pemenangan sekian gitu kan. Jadi cukup memberatkan bagi wilayah-wilayah yang secara khas si calon ini tidak terlalu kuat dalam soal logistik ini gitu. Dan
sebenarnya kan harapannya dengan ada undang-undang atau putusan MK nomor 60 itu kan jadi siapapun bisa mencalonkan, tapi ternyata juga masih di daerah belum ada yang berani bikin terobosan sendiri, partai kecil yang kemudian mendorong tokoh yang istilahnya tanpa modal gitu, ternyata juga masih belum ada gitu. Iya, jadi masih pada akhirnya hitung-hitungan visibility finansialnya Mas ya. Jadi seperti yang kita ketahui, masalah politik di Indonesia yang paling struktural dan fundamental adalah masalah money politics yang sangat high cost politik yang sangat tinggi dan money politics yang sangat kentara ya, terutama dalam pemilihan suara yang sangat kentara, pemilihan suara baik kepada masyarakat maupun elit politik, sehingga ya itu tadi, walaupun memang ada kebijakan MK yang progresif, tetapi ya itu hanya satu komponen, yaitu untuk memberi peluang mencalonkan diri. Tapi begitu dihadapi oleh masalah finansial, tetap saja sulit ya bagi partai-partai kecil maupun figur-figur independen ya mau nggak mau gitu untuk masang apa katakanlah baliho gitu kan juga butuh duit kan. Iya. Jadi ya pemirsa, kalau mungkin bisa disimpulkan ya pilkada serentak, kemudian ada putusan MK. Itu pada akhirnya tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat. Pada ya di partai-partai yang di bawah ternyata tidak mengambil itu sebagai sebuah kesempatan yang bagus. Gitu. Iya, jadi sangat disayangkan ya, ternyata pilkada yang sudah berlangsung di era reformasi sejak zaman SBY itu ternyata tidak memberikan solusi dalam menampung aspirasi masyarakat sebenarnya. Makanya kan sempat ada pemikiran bahwa udahlah ya untuk yang di daerah tingkat 2 kabupaten wali kota ini udah seperti zaman Orde Baru lagi aja, pilih aja, lebih praktis gitu. Tapi kan itu sebenarnya sempat terjadi di akhir masa Pak SBY kan akan seperti itu, tapi kan anggapannya waktu itu ya justru akan mencederai demokrasi langsung itu tadi, sehingga akhirnya batal gitu. Tapi semakin kesini kita semakin melihat bahwa persoalan pemilihan kepala daerah di tingkat bawah itu jadi high cost-nya memang luar biasa. Iya. Nah, kalau seandainya ada kesepakatan atau undang-undang baru yang diputuskan bahwa pemilihan langsung itu sampai di tingkat 1 di gubernur saja, mungkin itu ya terobosan juga. Tapi ini terserah masyarakat nanti bakal perdebatan yang sangat sengit ya, dan bisa menjadi bahan evaluasi dalam 5 tahun mendatang nih, apakah misalnya pilkada secara serentak menyelesaikan masalah, padahal masalah utamanya adalah high cost politik gitu kan. Di satu sisi threshold-nya direndahin, tapi ternyata juga high cost politik masih sangat dominan. Jadi menurut saya memang selama masalah high cost politik ini tidak diselesaikan, mau langsung serentak atau secara berkala gitu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Jadi kondisi ini pastinya akan dimanfaatkan oleh elit politik untuk memaksakan calon yang dianggap bisa bekerja sama dengan penguasa, dalam hal ini tentu saja pemerintah pusat. Saya rasa sudah banyak ya yang sudah kita spill. Kita sampai nggak sempat ngobrolin soal ini tanggal 20 nanti. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita edisi bukunya. Baik pemirsa, saya rasa sudah cukup yang sudah kita spill ya terkait dengan pilkada dan kegagalan Anies dan tentu saja Ahok ya. Ahok juga tidak berhasil. Jadi menurut saya ini merupakan anti klimaks pilkada DKI terutama, dan tidak menyelesaikan masalah. Di daerah-daerah lain masih banyak kota kosong. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk perbaikan pilkada ke depannya. Baik pemirsa, saya cukupkan edisi kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe TV One News, YouTube TV One News. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.